Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Sebelum kita mengawali segala pekerjaan kita, kesibukan kita hari ini, di awal pekan ini, hari Senin tanggal 7 Maret 2022, kita terus akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dibimbing, dipimpin oleh firman Tuhan, supaya hidup kita dalam kehidupan yang penuh ketaatan dan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang terambil dari Yeremia pasal yang keempat ayat yang ke-14. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Yeremia pasal yang keempat ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, pernahkah kita kesal dan kecewa dengan perilaku seorang anak buat kita? Ada satu orang anak yang saya tahu, ketika dia masuk SMU, disekolahkan, didaftarkan ke satu SMU atau SMA, dan pendaftarannya harus dibayar, uang pembangunannya dibayar, dan begitu mahal. Tetapi anak tersebut bukannya bersekolah dengan baik, tapi malah menjadi anak yang jahat, sehingga guru-gurunya tidak mampu mendidik anak mereka ini. Sehingga anak itu harus dikeluarkan. Tapi karena kasih orang tuanya, anak itu tetap didaftarkan ke sekolah yang baru, dengan maksud supaya anak itu mau tetap bersekolah dan berubah dari perilakunya yang jahat itu. Kemudian didaftarkan kembali, tetapi sama seperti semula, anak tersebut bukannya berubah, tapi tetap malah semakin jahat. Dan guru-gurunya juga tidak mampu untuk mendidik anak muridnya ini. Kemudian sampai 4 kalilah baru anak tersebut boleh tamat sekolah. Sampai 4 sekolah didaftarkan, baru dia boleh tamat. Dan setelah tamat, dia meminta dibelikan motor dengan harapan orang tuanya mau memberikan motor dengan syarat bahwa anaknya ini mau berubah dan menjadi orang yang lebih baik. Tetapi ketika motor diberikan, malah anak tersebut semakin jahat, dan setiap malam dia tidak pernah pulang ke rumahnya, bahkan ikut-ikutan dalam trek-trekan balapan motor liar. Setiap hari dia pulang pagi dalam keadaan mabuk, muntah-muntah. Ayah dan ibunya benar-benar kecewa sekali, kesal sekali melihat anaknya. Tapi ayah dan ibunya ini sangat-sangat mengasihinya. Dia selalu berupaya untuk membujuk anaknya supaya anaknya boleh berubah. Anaknya boleh menyadari kesalahan demi kesalahannya, sehingga anaknya boleh hidup dengan teratur dan diberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian juga dengan firman Tuhan buat kita hari ini. Bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang degil hati, yang tidak pernah mau mendengar Tuhan, bahkan tidak pernah taat akan perintah-perintah Tuhan. Mereka tidak pernah mau sedikit pun menengadahkan telinga mereka, menyendengkan telinga mereka kepada Tuhan untuk mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Bahkan justru mereka selalu berbalik menyembah Allah-Allah yang lain. Di hati mereka hanya ada kedurjanaan, hanya ada kejahatan, hanya ada perilaku-perilaku yang curang yang Tuhan tidak kenal dalam kehidupan mereka. Sehingga Allah sangat-sangat kesal dan sudah mulai tidak tahan melihat perilaku mereka. Tetapi sekalipun itu, Allah tetap berupaya untuk mengasihi mereka dengan menyadarkan, memperingati mereka melalui nabinya, Nabi Yeremia. Kalau dalam firman Tuhan ini sampai dikatakan, berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu. Inilah lambang Tuhan sudah mulai kehilangan kesabaran.
kekesalan, kekecewaan kepada bangsa Israel. Makanya dia ingatkan, bersihkanlah hatimu dari kejahatan. Saudara-saudara, mereka disuruh untuk membersihkan, membuang semua hal-hal yang jahat dari hati mereka. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimanakah kita membersihkan hati kita? Membersihkan rumah kita dari yang kotor, kita boleh sapu dan kemudian pel. Membersihkan pakaian-pakaian kita yang kotor, kita boleh rendam dengan deterjen, kemudian kita boleh sikat atau masukkan ke mesin, kemudian dibilas dan dijemur, kemudian disetrika dan menjadi bersih kembali. Tetapi bagaimana soal hati? Nah, saudara-saudara, hati itu hanya bisa dibersihkan oleh apa? Oleh Roh Tuhan sendiri. Ketika kita mau berhubungan intim dengan Tuhan dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan membiarkan Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, maka kita akan bisa membuang segala hal-hal yang jahat, sehingga Tuhan juga boleh apa? Bersemayam di dalam hati kita. Nah, saudara-saudara, ini juga mengingatkan kita untuk hari ini. Ketika kita hari ini hidup dalam kerohanian kita, kita diperintahkan Tuhan untuk membersihkan hati kita dari kejahatan, dari sikap-sikap yang tidak baik, dari kedurjanaan kita. Supaya apa? Supaya kita diberkati. Bahkan supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Ketika kita tinggal dalam dosa dan membiarkan dosa itu terus berkuasa dalam kehidupan kita, maka kita semakin dihancurkan dan kita semakin binasa. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Rasul Paulus katakan, upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Ketika kita membiarkan hati kita terus di dalam dosa, maka mautlah, kebinasaanlah yang akan terjadi. Dan Tuhan tidak mau, saudara-saudara, dia kehilangan anak-anaknya. Dia tetap mengasihi kita. Ini yang luar biasa dari Tuhan. Sekalipun Tuhan menghukum bangsa Israel ketika itu, maksud Tuhan supaya supaya mereka menyadari diri mereka dan menyadari segala kejahatan-kejahatan mereka, dan mereka berubah dari kejahatan mereka dan berpaling kembali kepada Allah. Itu yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini juga mengingatkan kita supaya kita jangan binasa, supaya kita mendapatkan berkat. Maka bersihkanlah hatimu, jauhkanlah dirimu dari sikap-sikap kejahatan, kebencian, iri hati, dengki, kesombongan, dan niat-niat jahat. Makanya dikatakan rancangan-rancangan kedurjanaan, termasuk yaitu menduakan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita membuang segala sesuatu yang tidak berguna, apalagi hal-hal yang membuat kita menjadi apa? Menjadi terjerat di dalamnya, maka di situ kita akan apa? Diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan juga mau mengingatkan kita supaya kita boleh hidup dalam kehendak Tuhan. Makanya hari ini mari kita menjalin hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada kita dan Tuhan memberkati kita. Dan supaya kita hidup boleh selamat, bahkan memiliki sorga itu sendiri. Indahnya hidup bersama dengan Tuhan, rasakanlah itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami supaya kami boleh membersihkan hati kami, membuang jauh-jauh daripada hati kami hal-hal yang tidak Engkau kenan, rancangan-rancangan kejahatan, rancangan-rancangan kedurjanaan. Tetapi kami harus memiliki hati yang lekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan membersihkan hati kami sendiri. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari hidup tinggal dalam hati yang bersih, hati yang kudus, dan tinggallah bersama dengan Tuhan, maka engkau memiliki hati yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok. Salam.